Allahumma salli ala Muhammad. Amal yang terafdal itu kata Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, jihad fi sabilillah. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu tajil li qalbi najani wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muhalali wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wasallim kulla yawmin wa laylatin ala nabiyir rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati yaghfirul ghaffar. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 13. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal banina wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatum fi atainil taqota. Qad sungguh-sungguh kana ada lakum milik kalian ayatun tanda-tanda di dalam fi atainil taqota, dua kelompok, dua golongan takota yang bertemu. Kalau dua kelompok bertemu berhadap-hadapan, pastinya adalah peperangan. Inilah yang dinamakan perang Badar. Fi'atun, kelompok satu, yaitu kelompoknya orang mukmin, tuqatil, mereka niatnya berperang itu fi sabilillah,
berperang di jalannya Allah. Wa ukhra, dan yang lainnya atau yang satunya kafiratun, yaitu kelompoknya orang kafir. Yarawnahum, orang kafir itu melihat kelompok orang muslim, orang mukmin, mitlaihim, kelihatannya dua semisal mereka, berarti dua kali lipat. Ra'yal ain, melihatnya dengan mata kepala. Jadi orang kafir itu tatkala berhadapan dengan orang muslim, dilihatnya orang muslim itu dua kali lipat dari mereka. Wakil ra'yal ain, penglihatan secara kasat mata kepala. Jadi pertemuan dua kelompok ini di tempat yang namanya Badar, makanya dinamakan perang Badar. Perang Badar ini dekat dengan Madinah. Perang Badar ini kalau orang berdagang kafilah menuju Syam, dari Mekah menuju Syam, dari Mekah menuju Jordan, dari Mekah menuju Syria, itu pasti melalui Badar. Tatkala umatnya Kanjeng Nabi ikut Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka itu meninggalkan semua harta kekayaannya. Warungnya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, sawahnya ditinggalkan, ternaknya ditinggalkan, semua harta kekayaannya ditinggalkan demi mengikuti hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus karena kebiasaan orang Mekah kalau bertransaksi, berdagang, melakukan jual beli namanya, itu pasti melalui Badar ini. Dan isunya bahwa barang yang ditinggalkan oleh umatnya Kanjeng Nabi, oleh kaum muslimin, itu dipergunakan oleh kaum kafir. Seperti warungnya diambil alih, harta kekayaannya diambil, hewan ternaknya juga diambil, kan nggak ada orangnya, sudah diambil alih semua. Warungnya, rumahnya, semua diambil alih. Dan itu diketahui oleh orang muslim, oleh umatnya Kanjeng Nabi ketahui. Oh, sebagian umatnya Kanjeng Nabi mempunyai siasat, mempunyai strategi. Nanti kalau orang kafir ini pas tatkala dia berdagang ke Syam, pas tatkala dia berdagang ke Jordan, pas tatkala dia berdagang ke Syria, pasti melewati Badar ini. Kalau melewati Badar ini, nanti kita stop, kita perhitungan. Hartaku yang konrampas dia nih, yang tak tinggalkan terus sampai gunakan itu, no saiki. Tapi hal itu di kaum kafir pada saat itu ada orang cerdas yang namanya Abu Sufyan. Dialah pemimpin kafilahnya itu, pemimpin rombongan untuk berdagang itu, Sufyan itu. Setiap pemberangkatannya itu, tatkala berangkat kelompoknya Abu Sufyan ini untuk berdagang, pasti kaum muslimin nggak tahu kapan ya, lewatnya kapan ya. Itu cerdasnya Abu Sufyan. Oh, kalau gitu kata kaum muslimin, nanti
balik aja, balik berdagang dari Syam mau balik lagi ke Mekah, dari Jordan, dari Syria mau balik lagi ke Mekah, kita betul-betul hadam di sini. Informasi itu diketahui juga oleh Abu Sufyan. Dikirimkanlah informan intel untuk disampaikan ke Abu Jahal. Ini loh Kang Mas, aku nanti katanya di stop oleh kelompoknya orang mukmin ini, oleh orang muslim ini, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini mau di stop aku ini. Pripun nih? Wah, kacau khawatir, Jinda katanya. Abu Sufyan itu panggilnya Kang Mas sama Abu Jahal. Abu Jahal panggilnya Abu Sufyan itu Dinda, betul. Habis itu dikirim oleh Abu Jahal ini pasukannya, kelompoknya sejumlah kurang lebih 1000 pasukan yang sudah terlatih, tentaranya dikirim sama Abu Jahal untuk membela kelompoknya Abu Sufyan yang mau dicegah oleh sebagian besar umatnya Kanjeng Nabi. Sedangkan Kanjeng Nabi nggak tahu kok moro-moro ada surat, ada perjanjian untuk perang di lembah yang namanya Badar. Jadi Badar itu tempatnya di lembah datar gitu. Terus di sini gunung, di sini gunung. Akhirnya Kanjeng Nabi menyiapkan juga pasukannya, walaupun nggak semuanya terlatih. Sejumlah kurang lebih 313. Jadi cerita cepatnya, pasukannya Kanjeng Nabi di gunung sebelah kanan, pasukannya Abu Jahal di gunung sebelah kiri. Dilihat oleh pasukannya Kanjeng Nabi ini, waduh, kok wakil, kok 3 kali lipat, katanya pasukannya Kanjeng Nabi. Wakil menang, 1000 pasukan melawan 313, 3 kali lipat. Namun pasukannya Abu Jahal ini, pasukannya orang kafir ini, melihat pasukannya Kanjeng Nabi itu, yarawnahu mislaihim ra'yal ain. Jadi mereka melihat dengan mata kepala mereka bahwa pasukannya Kanjeng Nabi ini sejumlah 2 kali lipat dari pasukannya sendiri. Berarti berapa? 2000. Kanjeng Nabi dan pasukannya melihat pasukannya Abu Jahal itu, pasukannya orang kafir itu sekitar 3 kali lipat dari pasukannya sendiri, berarti kurang lebih 1000. Sedangkan orang kafir, pasukannya Abu Jahal, melihat pasukannya Kanjeng Nabi 2 kali lipat dari pasukannya sendiri, berarti berapa? 2000. Kedel enggak? Kedel. Panik enggak? Panik enggak? Panik ya. Wallahu, dan Allah yu'ayyidu, menguatkan pasukannya Kanjeng Nabi itu binasrihi, dengan pertolongannya, mayyasa, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Semua itu berkat pertolongannya Allah. Kader pasukannya Abu Jahal, takut pasukannya orang kafir. Padahal kenyataannya pasukan orang kafir itu 3 kali lipat dari pasukannya Kanjeng Nabi. Namun diberi kekuatan oleh Allah berupa pertolongan, yaitu penglihatannya. Orang kafir itu tatkala melihat pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad itu 2 kali lipat dari pasukannya sendiri, sekitar 2000. Keder karena nggak dibarengi oleh Allah. Pasukannya Kanjeng Nabi tatkala melihat yang besar, tatkala melihat yang banyak,
Apakah keder? Tidak, malah dia tambah semangat, tambah berani. Jihad ini kapan lagi? Aku mati syahid kapan lagi kalau bukan sekarang? Katanya pasukannya kanjeng Nabi. Kapan lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi mau berjihad dan mati syahid kapan lagi? Tambah semangat, tambah berani. Sedangkan pasukannya Abu Jahal, pasukannya orang kafir, karena nggak dibarengi oleh Allah, melihat pasukannya kanjeng Nabi Muhammad yang 300 itu, tapi seolah-olah itu 2000, keder, bergetar hatinya, takut. Kalau orang takut itu, belum dipukul aja, mau dipukul aja udah semaput. Kalau orang takut ini loh, sampai kali berantem, sampai wedi dibentak aja, sampai nulis semaput duluan, kalah sebelum berperang. Itulah pertolongannya Allah, itulah kekuatan dari Allah bagi yang Allah kehendaki, mereka yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian itu, la ibratan, ada sebuah ibrah, pelajaran, liulil absor, bagi mereka yang melihat, yang mempunyai mata hati. Melihatnya bukan pakai mata, tapi pakai hati. Kalau pakai hati identik dengan keimanan. Ini jihad. Kalau jihad fi sabilillah itu harus sampai itu mengorbankan harta, jiwa dan raga. Jihad yang terbesar, kata kanjeng Nabi, adalah jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Jihadun nafsi, jihad melawan diri kita sendiri. Terus bertanya Ibnu Mas'ud kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditanyakan? Ayyul amalin afdalu ya Rasulullah? Ayyul a'malin afdalu ya Rasulullah? Amal apa yang terafdal itu ya Rasulullah? Qul da'aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Tsumma ayyun ya Rasulullah? Kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain. Tsumma ayyul ya Rasulullah? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jihad fi sabilillah. Jadi afdal amal yang terafdal itu, kata Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, jihad fi sabilillah. Semua harus dijihadkan. Yang pertama, sholat. Kalau sampai nggak betul-betul berjihad, nggak betul-betul berperang di jalannya Allah, mustahil sampai dapat pertolongan dari Allah. Mustahil kalau sampai nggak sungguh-sungguh. Itu sholat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bekerja, kita belajar. Kalau tidak sungguh-sungguh, kita tidak bisa mendapatkannya. Kesuksesannya itu, sampai bekerja, sampai nggak sungguh-sungguh dalam bekerja, tidak akan sukses sampai dalam belajar, sampai tidak sungguh-sungguh dalam belajar, tidak akan sukses sampai belajarnya, sekolahnya, kuliahnya, nggak akan sukses karena tidak akan ditolong oleh Allah. Itulah makna jihad
dalam sholat. Sampai kalau betul-betul jihad dalam sholat, sebelum sholat sampai sudah persiapan terlebih dahulu, mau perang mau perang, jihad fisabilillah. Iya, sholat ini termasuk jihad, makanya harus persiapan. Kalau sudah murotalnya udah dihidupin, ya ndak mau mandi yo adu ojo tambah turu. Sholat tahajud to pemanasan dulu. Kalau sampai mau main itu loh, mau pertandingan itu loh, harus pemanasan terlebih dahulu. Nggak boleh langsung main ke seliu kabeh nanti. Pemanasan dhisik. Sholat tahajud. Mandi terlebih dahulu, sikat gigi. Cuma sampean tahu toh, tapi nggak dilakoni. Bukan hafiz itu namanya. Hafiz itu menjaga apa yang sampean ketahui, yang sampean pahami, terus yang sampean kerjakan. Itu namanya hafiz indallah. Hati, perkataan, perbuatan itu dijaga, itu namanya hafiz indallah. Harus betul-betul dijaga. Mumpung kita masih diberi kesempatan, ya wis mati lah, nggak bisa obat namanya. Karena sholat itu penentu. Besok yang ditanyakan pertama kali di yaumil qiyamah adalah sholatnya. Kalau sampean sholatnya apik, bebas sampean, free, mlebu surga tanpa hisab lagi. Tapi kalau sampean sholatnya amburadul, lebih mementingkan hawanya sampean, wah banyak sampean pertanyaan nanti, sampai sampean menjawabnya itu sampai bingung. Zayyina linnas, dibuat cantik, dibuat indah, linnas bagi manusia. Apa itu? Hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal haulil musawwamati wal an'ami wal harthi. Jadi dibikin cantik, dibikin indah oleh Allah, buat ujian bagi kita manusia. Apa itu? Hubbus syahawat, cinta terhadap keinginan, cinta menuruti hawa nafsunya. Terhadap apa? Minan nisa, dari perempuan-perempuan cantik. Kalau elek nggak akan sampean syahwatnya. Yang cantik. Cantik itu ada 3. Cantik parasnya, cantik farajnya, juga cantik hatinya. Cantik itu ada 3. Cantik wajahnya, cantik hatinya, dan cantik faridnya, ya. Sampai harus istikharah betul-betul. Kalau ingin nikah besok harus istikharahnya, jangan istikharah sendiri sampean. Pasti syahwatnya lebih diutamakan. Udah ayu wis terbayang-bayang, mimpinya pasti sing ayu-ayu iku, sing elek gak kate mlebu, ya. Minta tolong terhadap ustaz, terhadap yai, terhadap ulama untuk diistikharahkan. Syaratnya untuk kita menikahi seorang wanita, dan sebaliknya juga untuk wanita untuk dinikahi oleh laki-laki, itu syaratnya 4. Yang pertama, lihatlah imannya. Yang kedua, lihatlah nasabnya. Yang ketiga, lihatlah kekayaannya. Yang keempat, lihatlah cantiknya atau tampannya. 4 inilah di antara syarat
sampean bisa menikahi seorang wanita atau seorang wanita siap untuk dinikahi oleh seorang pria atau laki-laki. Wal banin, dan anak-anak. Wal banin, anak laki-laki. Banyak sekarang nggak punya anak, pingin anak. Sampai beratus-ratus juta, miliaran untuk mendapatkan seorang anak. Jangan sampai melupakan atau mengentengkan daripada ibadah, bukti cinta kita kepada Allah. Saking sayangnya kepada anak, diberi anak, sudah lama nggak punya anak, akhirnya diberi anak laki-laki, anak perempuan, dikasih anak, akhirnya cintanya kepada anak berlebihan. Dicontohkan oleh Allah terhadap nabinya, yaitu kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking cintanya kepada anaknya, akhirnya cintanya dibelah menjadi dua, satu separuh kepada Allah, separuh kepada anaknya. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk disembelih rasa cintanya terhadap anaknya, tutup hulune disembelih. Tapi rasa cintanya yang ada di hati disembelih, diputus seperti putusnya kerongkongan. Wal qanatiril muqantarati, dan juga harta kekayaan yang melimpah ruah. Cinta sama orang manusia terhadap harta yang melimpah kaya raya itu siapa yang nggak pingin? Semuanya pingin. Minal zahabi, dari emas, wal fiddati, dari perak, wal hauli musawwamati, dari kuda pilihan. Kalau sekarang itu mobil yang berkelas, Mercy, Lamborghini, pokoknya II semua. Wal an'am, dan hewan ternak. Wal harfi, dan sawah yang luas. Siapa yang nggak pingin semua punya harta melimpah, jadi orang yang kaya raya, hidupnya borjuis. Siapa yang nggak pingin semua, pingin punya emas yang banyak, pingin punya perak yang banyak, pingin punya kendaraan yang mewah, pingin punya ternak yang banyak, ternak bebek, ternak kambing, ternak sapi, ternak unta, beribu-ribu. Ini pernah dilakukan oleh kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal harthi, punya sawah yang melimpah ruah, punya kebun yang banyak, kebun jeruk, kebun teh, kebun duren, sawah ditanami tembakau berhektar-hektar, ya, melon, semangka banyak, ya. Siapa yang nggak pingin semua. Dzalika mataul hayatid dunya, itu semua mataul, kenikmatan hayat dari kehidupan dunia. Sedangkan mataul hayatid dunya itu adalah kehidupan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Semua itu, kenikmatan semua itu yang ada di atas dunia ini hanyalah fata morgana, bukan kenikmatan yang selamanya, cuma sesaat saja, ya. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah husnul ma'ab, kebaikan tempat untuk kembali. Sebaik-baiknya tempat untuk kembali adalah di sisi Allah. Apa itu? Surga. Di mana itu? Besok di yaumil akhirat. Makanya orang mukmin itu lebih cinta kepada akhirat daripada kehidupan dunia. Sebaliknya,
orang kafir itu lebih mencintai dunianya daripada akhiratnya. Paham ya? Jadi kalau udah orang menuruti keinginan hawa nafsunya, banyak dari keinginan-keinginannya, berarti petanda orang itu hatinya, jiwanya miskin. Kalau banyak karpe dulu, tandanya orang itu hakikatnya miskin. Nek wong sugih enggak ono karpe, ono kabeh. Kalau orang nggak punya, orang miskin pengen ini, pengen punya mobil, pengen punya motor, pengen punya sawah, pengen punya rumah, banyak karep. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi sumratil masakin. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin karep, matikan kami dalam keadaan miskin karep, dan besok masukkan kami, kumpulkan kami di dalam surgamu bersama orang-orang yang miskin karep. Ya. Paham enggak ini? Paham, harus sampai praktekkan ini. Makanya sampai nggak usah kebanyakan karep, nanti malah masuk ke penyakit namanya tulul amal. Ya, mau masak tapi burungnya masih di langit, di awang-awang, masih terbang sampai sudah ngeracik bumbu. Itu namanya tulul amal, panjang angan ya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman kita, dikuatkan Islam kita, karena itulah kenikmatan yang sebenarnya, kenikmatan yang luar biasa, tiada tandingannya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma nakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya